Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan peminat semantik, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada video kali ini akan dipaparkan rangkuman materi semantik selama 1 semester. Dari materi pertama hingga materi terakhir yang disusun oleh dosen kami, Bapak Dr. Yunis Effendri MPD, dosen PBSI Universitas Negeri Surabaya. Video ini dibuat sebagai gambaran perjalanan pembelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah semantik. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah semantik. Berikut hal-hal yang akan dibahas pada materi pertama, berupa sejarah singkat ilmu semantik, perkembangan semantik dalam ilmu linguistik, dasar pemikiran yang melatar belakangi timbulnya kesadaran para ahli linguistik untuk mengkaji semantik, tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu semantik, dan yang terakhir, fase perkembangan ilmu semantik. Masuk ke dalam materi yang kedua, membahas mengenai konsep umum semantik. Tinjauan umum semantik yang akan dibahas berupa konsep semantik secara segi etimologis, dilanjut hubungan signify dan signifian dalam kajian semantik, konsep semantik, dan yang terakhir dalam materi ini berupa ruang lingkup kajian semantik. Materi ketiga membahas mengenai jenis-jenis semantik, dibagi menjadi 8 jenis berdasarkan perbedaan cara pandang ahli dalam memahami makna. Jenis-jenis semantik tersebut meliputi semantik behaviorisme, semantik deskriptif, semantik generatif, semantik gramatikal, semantik historis, semantik leksikal, semantik logika, dan semantik struktural. Berikut merupakan rangkuman pengertian dari berbagai jenis semantik. Materi yang keempat adalah penerapan semantik pada tataran linguistik mikro dan juga makro. Pada materi ini lebih membahas mengenai hubungan semantik dengan ilmu-ilmu linguistik yang lain, baik itu mikrolinguistik ataupun makrolinguistik. Yang pertama yaitu semantik dengan mikrolinguistik. Terdiri atas semantik fonologi, semantik morfologi, semantik sintaksis, dan semantik wacana. Dan yang kedua, semantik dengan makrolinguistik. Dalam semantik makrolinguistik, bentuk makna yang dikaji semakin luas. Semantik makrolinguistik terdiri atas semantik sosiolinguistik, semantik psikolinguistik, semantik antropolinguistik, semantik neurolinguistik, semantik pragmatik, semantik analisis wacana, dan semantik linguistik kognitif. Berikut ini akan dijelaskan deskripsi hubungan semantik dengan kajian linguistik mikro dan makro. Pada materi 5 ini, mulai memperlihatkan bahwa semantik merupakan ilmu yang mengkaji tentang makna dalam bahasa. Pembahasan pada materi ini akan menelusuri konsep makna menurut beberapa ahli, struktur makna, komponen makna, serta aspek-aspek makna yang membuat sebuah tuturan dapat dipahami secara lebih mendalam. Melalui materi konsep umum makna, kita diajak memahami bagaimana sebuah kata tidak hanya dipandang sebagai bunyi atau tulisan saja, tetapi juga memiliki hubungan dengan konsep dalam pikiran, acuan di dunia nyata, hingga tujuan dan perasaan penuturnya. Selanjutnya, kita akan dikenalkan dengan 2 konsep segitiga makna. Yang pertama adalah model dikotomi tanda menurut Ferdinand de Saussure, dan yang kedua model triangle of meaning yang dicetuskan oleh Eugen dan Richard. Kedua model segitiga makna tersebut menjelaskan hubungan antara konsep, lambang, dan acuan yang membentuk sebuah makna. Selanjutnya, pada struktur makna, kita akan belajar mengenai persamaan dan perbedaan antara informasi dan maksud dalam memahami sebuah makna. Informasi adalah hal atau data yang disampaikan secara eksplisit, cenderung bersifat objektif dan aktual, dapat dilihat wujudnya dalam kalimat atau ujaran. Sedangkan maksud lebih bersifat implisit, tidak dapat dilihat secara langsung wujudnya dalam kalimat, namun sebenarnya mengandung tujuan yang ingin disampaikan atau dicapai dalam suatu komunikasi. Selanjutnya adalah konsep makna menurut para ahli. Diawali dengan Ferdinand de Saussure yang mencetuskan konsep dikotomi tanda. Kemudian Eugen dan Richard
yang mencetuskan segitiga makna atau the triangle of meaning. Yang ketiga, Geoffrey Leach dengan konsep 7 tipe makna. Selanjutnya yaitu komponen makna yang terdiri atas simbol, konsep, acuan, dan nilai rasa. Pembahasan terakhir pada materi ini terdapat aspek-aspek makna yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, aspek pengertian, berisi informasi dasar yang ingin disampaikan pembicara kepada pendengar. Selanjutnya, aspek perasaan yang berhubungan dengan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan. Kemudian terdapat aspek nada atau tone dan juga aspek tujuan atau intention. Materi 6 membahas jenis-jenis makna. Dalam materi ini dijelaskan terkait jenis-jenis makna beserta pengertian dan juga contohnya. Agar lebih memahami, langsung saja ke jenis-jenis maknanya. Terdapat jenis dikotomi makna berupa makna leksikal dan makna gramatikal. Apabila makna leksikal merupakan makna asli dalam kamus, makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses adanya tata bahasa berupa morfologis dan juga sintaksis. Kemudian terdapat dikotomi jenis makna referensial dengan makna non-referensial. Selanjutnya terdapat juga jenis dikotomi makna denotatif dengan makna konotatif. Lalu terdapat dikotomi makna luas makna sempit, dikotomi jenis makna umum dengan makna khusus, kemudian dikotomi makna dasar dengan makna perluasan. Selanjutnya terdapat makna figuratif, makna idiomatik, dan jenis-jenis makna yang lain dengan cakupan yang lebih luas dan beragam. Menyelam lebih dalam materi mengenai makna, pada materi 7 kita akan mempelajari tentang perubahan makna. Materi ini akan membahas mengenai latar belakang atau sejarah terjadinya perubahan makna. Kemudian konsep perubahan makna, faktor penyebab terjadinya perubahan makna, dan jenis-jenis perubahan makna. Latar belakang atau sejarah perubahan makna diawali dari masa pramodern, kemudian menuju abad ke-19, dari abad ke-19 ke abad 20. Selanjutnya adalah faktor penyebab perubahan makna. Dibagi menjadi 2, faktor kebahasaan yang merupakan internal dan faktor non-kebahasaan atau eksternal. Pembahasan terakhir pada materi ke-7 ini berupa jenis-jenis perubahan makna yang dibagi menjadi 5, yaitu perubahan makna jenis meluas atau generalisasi, menyempit atau spesialisasi, amelioratif, peyoratif, dan asosiasi. Selanjutnya masuk pada materi ke-8, kita akan mempelajari hubungan makna. Nanti kita akan membahas tentang jenis-jenis hubungan makna. Tapi sebelum itu, kita perlu mengetahui bahwa hubungan makna itu ada karena sebuah kata tidak berdiri sendiri, tetapi ditentukan oleh relasinya dengan kata lain dalam sistem bahasa. Jenis hubungan makna yang pertama yaitu sinonim, kemudian ada homonim, lalu homofon, homograf, hiponim-hipernim, dan meronimi-holonimi. Kemudian terdapat juga antonim, polisemi, ambiguitas, dan redundansi. Materi lebih lanjut tentang hubungan makna, pada materi ke-9 dibahas mengenai prinsip hubungan makna. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari prinsip hubungan makna dan juga implementasinya. Prinsip hubungan makna dibagi menjadi 4, yaitu prinsip tumpang tindih, prinsip inklusi, prinsip komplementer, dan juga prinsip bersinggungan. Yang pertama, prinsip tumpang tindih atau overlap. Tidak sepenuhnya sama, tetapi banyak bagian yang mirip. Yang kedua, ada prinsip inklusi atau inclusion. Satu konsep mencakup konsep lain. Contohnya, pada konsep hewan, mencakup kucing, anjing, burung, dan hewan lainnya. Yang ketiga, ada prinsip komplementer atau komplementari. Prinsip berlawanan namun saling melengkapi. Dalam hal ini tidak memiliki irisan atau tidak memiliki kata tengah di antara dua kata tersebut. Prinsip terakhir yaitu prinsip bersinggungan atau intersection. Dua konsepnya beririsan sebagian namun tetap ada area yang sama. Sampailah kita pada materi terakhir dalam perkuliahan. Materi terakhir ini kita akan mempelajari mengenai komponen dan medan makna. Yang pertama yaitu medan makna, diawali dari konsep medan makna, karakteristik medan makna, dan juga hubungan medan makna. Yang kedua dan yang terakhir, kita akan mempelajari konsep komponen makna dan jenis-jenis komponen makna.
Baik rekan-rekan sekalian, 10 materi yang telah dipaparkan tadi merupakan rangkuman pembelajaran kita selama 1 semester dalam perkuliahan semantik. Semoga dengan adanya uraian ini, pemahaman yang kita peroleh semakin bermanfaat dan dapat diterapkan dalam studi maupun kehidupan sehari-hari. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada dosen semantik Bapak Dr. Yunis Effendri atas materi yang sangat berharga. Saya Angelixa Arziela mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.